Yang paling terasa itu baru-barusan ini, 3 bulan yang lalu. Aku dapat kiriman pasien 21 tahun, Evi. 21 tahun kena diabetes. Kena diabetes, gula darahnya 600. Dok, ini dokter terima nggak rujukan dari rumah sakit A, butuh ICU. Usianya 21 tahun, gula darah 600. Pada saat kulihat pasien itu, waduh, udah nggak sadar, pasang ventilator, kemudian lambungnya itu udah hitam, cairan lambungnya. Cairan lambung hitam itu disebut sebagai DIC atau disseminate intravascular coagulation. Tapi dari jembatan kami, DIC itu istilahnya kalau udah pasien udah datang dengan nggak sadar, kemudian NGT-nya, pipa selangnya itu hitam, berarti udah DIC itu death is coming. Istilahnya kita gitu, aduh, kok udah DIC udah stress ulcer, aduh udah kemungkinannya udah susah lah gitu. Oke, Nah, emang kalau orang yang udah sampai kayak gula darah ya kayak 600 gitu, ada nggak sih kayak perubahan-perubahan di tubuhnya atau kayak gejala-gejalanya yang mungkin yang dirasakan oleh orang tersebut? aku nggak tahu di rumah sakit sebelumnya dia dirawat dengan kondisi yang seperti apa. Oke. Tapi dari keluarga sih dia dari rumah sakit lain. dia bilang hanya demam biasa gitu. Tapi saat datang ke aku itu dengan kondisi gula darah 600, nggak sadar, pendarahan lambung, ginjalnya 5, kreatinnya 5, naik ke 8, denyut jantungnya 140. Terus keluarga bilang gini, aku udah merasa ini udah kurang dari 50% lah untuk dia bisa hidup lagi chance-nya kan. Tapi terus keluarga bilang, dok, saya mau apa aja terserah dokter, pokoknya saya mau anak saya selamat. Terus bilang, aduh aku kasih apa lagi ya, udah antibiotik udah, cuci darah udah, cuci darah, karena kan acute kidney injury. Jadi dia diagnosanya itu adalah sebagai pasien dengan kegawatan hiperglikemi, kegawatan diabetes karena gula darah 600, kemudian dia ada infeksi di paru-paru yang mengalami sepsis, jadi penyebaran ke seluruh tubuh yang menyebabkan pendarahan di lambung, menyebabkan gagal ginjal. Jadi akut kidney injury, gagal ginjal atau hantaman di ginjal karena dadakan, karena situasi yang kompleks gawat itu. Cuci darah dia di ICU selama sebulan tuh cuci darah seminggu 3 kali. Kemudian pakai ventilator, dan karena ventilatornya itu sudah lebih dari 2 minggu, maka kita harus lukain leher ya. Jadi kalau kita pakai ventilator CFV dari mulut kemudian ke tenggorokan sampai ke paru itu sangat kering rasanya. Jadi aku pernah ada testimoni pasien yang pakai ventilator setelah dia sehat. Waktu itu namanya Irin, yang kamu rasakan apa waktu kamu pakai ventilator? Aduh dok, nggak enak banget dok, kering dok rasanya tenggorokan aku. Gimana ya? Karena kan kita dipasang ventilator itu dari mulut kemudian sampai ke paru-paru, kemudian disentar oleh udara, kan jadi kering ya. Nah setelah dokter pasang di leher tuh dok, enak banget rasanya dok, katanya langsung masuk paru-paru. Nah itu kita pasang itu. Kemudian kita juga terapi jantungnya. Jadi aku panggil dokter paru, panggil dokter jantung, panggil dokter ginjal, panggil juga dokter gizi untuk pasien itu. Dan karena dia memohon, ya udah aku berikan nutrisi ini. Subarasi, Utsukushi, Hikari 3 saset 3 kali sehari. Alhamdulillah puji Tuhan dia bisa pulang lagi. Wow, dalam keadaan terselamatkan hidup. Wow. Dia berapa lama konsumsi waktu itu dok? Sampai 3 pasang 3 kali sehari? Sebulan? Dia di ICU sebulan. Oh. Di ICU tuh dia nggak sadar. Dia makan masih kayak pakai selang gitu nggak? Iya, pakai selang. Bor-bor makan nggak sadar. Oh, jadi itu gimana ngasihnya tuh dok? Kalau pakai selang NGT, pakai sekat. Jadi kalau pasien di ICU itu kan untuk napas pakai ventilator, dipasang udara lewat mulut. Kemudian untuk makannya pakai lewat hidung, selang hidung. Nah itu dimasukkan lewat situ. Padahal kan minumnya makannya susu. Oke, nah itu dokter campurnya berapa tuh? Langsung 3 pasang itu langsung jadi satu? Iya, langsung jadi 1 3 kali sehari. Dimasukin ke dalam situ ya? Karena kan kondisinya gawat sekali. Oke. Gagal cuci darah. Ya? Kita waktu itu amazing udah. Mereka udah beli paket diamond, tapi mereka nyawa adiknya hidup. Itu suatu hal yang mereka bilang tidak tergantikan. Iya.